penyakit yang terjadi karena faktor kontak seksual antara lendir dengan lendir, yang pertama adalah GO, gonore. Kalau kata bahasa orang Cirebon, kepatil. Contoh, suami pergi kemudian jajan, kembali ke rumah yang sudah terpapar dengan istrinya, kemudian suaminya berproses sampai bernanah, kemudian berobat, diobati, istrinya nggak diobati, ya sama aja. Nanti hubungan lagi, kena lagi. Jadi potensi yang paling mungkin di luar dari hubungan seksual ya HIV. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mas Rian. Alhamdulillah. Senang sekali nih hari ini kedatangan Dr. Haji Dodi Arianto, Ya. MM. Ya. Beliau adalah seorang dokter umum, Dokter umum. ya, yang juga saat ini menjabat sebagai Wakil rakyat. wakil rakyat, anggota DPRD Kota Cirebon, Komisi 2 yang 2 sekarang. ya, Komisi 2, dan beliau juga merupakan ketua. DPC P3 Kota Cirebon. Oke, senang sekali kita bisa kehadiran karena beliau ini memang tugasnya sering keluar kota, kunker. Enggak juga. Karena memang masih melakukan kegiatan profesi, jadi masih berpraktek. Masih praktek? Masih. Prakteknya Pagi jam saya berapa? di rumah jam 8 sampai jam 11 lah, jam 10-11, tergantung pasien yang memang harus dilayani. Oke. Nah, mungkin bisa sedikit cerita dulu, Dok. Oke. Saat ini lebih fokus mengerjakan apa nih? Ada 3 sisi saya sebetulnya hari ini. Sisi pertama profesi, ya berkutat dengan kebutuhan masyarakat untuk kesehatan. Sisi kedua sebagai ketua DPC, berkutat dengan proses pencalegan yang memang sampai penentuan DCT nanti. Dan satu sisi lagi DPRD, ya masih ada rapat-rapat rutin, kemudian komparasi di beberapa mitra kerja kami untuk bisa ya mungkin mencari yang terbaik formulanya untuk Kota Cirebon intinya. Oke. Tapi yang kali ini kita akan ngobrolin tentang yang sisi pertama itu nih, profesinya Oke, sebagai seorang dokter. Siap. Ya, Dok. Siap. Oke. Temanya adalah penyakit menular seksual, Wow. ya kan? Oke. Ya kan? Kalau kita berbicara tentang penyakit menular seksual, ini ada salah satunya mungkin saat ini sipilis menjadi perbincangan nih setelah Kementerian Kesehatan merilis data bahwa Provinsi Jawa Barat menduduki urutan kedua nasional dengan angka 3.186 kasus, disusul DKI Jakarta 1.897 kasus sepanjang 2022, kemudian posisi puncak yakni Papua dengan 3.864 kasus. Oke. Nah, kali ini kita akan bicarakan nih penyakit seksual dengan harapan semakin sadarnya masyarakat agar Oke. kita memberikan edukasi, Dok. Nah, terkait penyakit menular seksual ini mungkin umumnya lebih banyak terkena kalau dari segi gendernya itu pria atau wanita. Kalau secara teori, artinya kalau saya mengabaikan soal data karena secara spesifik data tersebut mungkin saya harus lihat secara detail terhadap kasus sipilis. Tetapi di periode 2014-2019 untuk penyakit menular seksual di Kota Cirebon angkanya naik dan selalu naik tiap bulannya. Contoh, waktu di periode lalu saya nggak penyakit sipilis dulu ya. Artinya saya coba flashback di 2019, 14-19 itu HIV saya ingat 800 sekian kasus waktu itu. Kemudian saya waktu itu membentuk perda tentang HIV AIDS. Kebetulan saya pansusnya, dan untuk menekan angka HIV ini memang secara bersama-sama dengan peningkatan selama 3 tahun dari 800 ke 1200. Kalau dilihat dari problematika ini, HIV yang cenderung punya potensi penularan yang
mungkin berulang, artinya hubungan seks berulang dengan kontak yang memungkinkan terjadi antara orang yang tidak HIV dengan HIV, kemudian penggunaan obat. Ini kan lebih luas nih potensinya. Itu angkanya saja meningkat cukup tinggi. Apalagi sifilis yang secara penularan jauh lebih mudah. Dan laki-laki dan perempuan hari ini, perempuan yang lebih potensi untuk lebih banyak mengidap potensi sifilis tadi. Awali dengan GO kemudian sifilis ya. Nah, itu perempuan lebih banyak. Karena hari ini mungkin perempuan jauh lebih banyak jadi korban lah kalau boleh dibilang seperti itulah. Perempuan lebih banyak kasusnya. Kasusnya lebih banyak perempuan karena jadi korbannya. Ya hampir boleh bilang jadi korban cinta, jadi korban buah gitu-gitulah. Ini kan dengan perkembangan zaman ya, artinya anak-anak muda zaman sekarang cenderung rasa mencoba tanpa mempertimbangkan soal keamanan dan tingginya pendatang yang memang secara spesifik mungkin menjadi pekerja seksual. Ini yang mungkin jauh lebih. Cirebon hampir mau jadi kota besar sehingga banyak sekali orang luar datang kemudian menjadi pekerja seksual, dan banyak orang Cirebon yang mungkin baru tahap ingin mencoba atau sudah mencoba bahkan berulang mencoba terpapar kasus ini seperti itu. Ini cukup kompleks ya. Dan juga memang kalau memang terjadi dan meningkat, ini menjadi sebuah kemirisan yang sebetulnya PR semua kalau bicara masalah kemajuan zaman. Ini kan kemajuan zaman, gadget, informasi semua, situs-situs yang memang berbau pornografi otomatis akan membuat generasi muda ya jauh lebih mudah ingin mencoba karena memang pasarnya disiapkan, karena memang terbukanya hari ini orang luar masuk dengan media sosial ini jauh lebih mudah untuk berinteraksi tanpa screening dengan jelas siapa yang masuk, kemudian bekerja seksual tanpa bisa terjangkau informasi mereka menggunakan alat kontrasepsi pengaman atau tidak, seperti itulah intinya. Tapi kalau melihat kasusnya cukup banyak nih dok, mungkin dokter bisa menjelaskan penyakit tadi salah satunya sifilis nih, cara medis penyebabnya apa dan mungkin gejalanya apa sih yang harus diantisipasi? Ya. Jadi kalau tahapan untuk penyakit itu sendiri, saya harus coba mengingat-ingat kembali nih, ini pelajaran medis ya. Jadi kalau penyakit yang terjadi karena faktor kontak seksual antara lendir dengan lendir, yang pertama adalah gonore. Kalau kata bahasa orang Cirebon kepatil. Nah, kalau sifilis beda lagi. Dia akan membentuk luka pada bagian kelamin yang memang mematikan saraf di daerah kelamin tersebut dan bisa berinvasi masuk sampai dengan gangguan sirkulasi yaitu jantung, kemudian yang lain-lain lah secara teori. Kasus ini hampir tipis dengan namanya herpes genitalis. Jadi ada penyakit virus yang berasal dari seksual juga yang meninggalkan bekas luka tetapi masih ada sensitivitas nyeri. Nah, kalau sudah sifilis seperti luka tanpa nyeri lah, tapi lukanya luka jelas, luka di daerah penisnya atau daerah alat kelaminnya, seperti itu. Nah, biasanya kalau seseorang terkena ya terpapar, ini gejalanya awalnya misalnya buang air kecilnya sakit atau apa atau gimana? Jadi secara spesifik kalau keluhan, saya terus terang kalau sepanjang perjalanan saya kasus sifilis saya bisa dihitung jari bertemu dengan pasien dengan kasus sifilis. Yang terbanyak adalah kasus gonore atau kencing nanah. Secara klinis berbeda keluhan. Kencing nanah pasti ditandai dengan demam, panas, kencing pada saat kencing nyeri, kemudian
seperti terbakar pada saat membuang air seni. Ini yang terjadi pada GO. Kalau sipilis hampir minim keluhan. Hanya ada penanda pada bagian penis, luka yang tidak sembuh-sembuh dan cenderung tidak berasa nyeri lah kasarnya. Itu yang sudah pada fase cukup tinggi ya, tapi fase awal hampir sama, ada keluhan pada saat ada bakteri masuk, otomatis demam muncul, perubahan fungsi muncul, akan ada keluhan itu, cuma biasa diabaikan oleh pasien biasanya. Cuma kalau gonore cenderung menetap karena tersiksa pada saat buang air kecil. Kalau untuk gonore, kalau sipilis enggak, dia biasa aja. Hanya itu berkembang terus tuh, berjalan. Seperti itu. Biasanya berapa lama dok untuk penyembuhannya dok? Kalau seingat teoritis 3-6 minggu dengan pengobatan yang spesifik bisa terjadi perubahan. Karena kalau sipilis ini yang paling resiko terberat itu miokarditis atau bakterinya masuk ke jantung dan itu bisa berdampak mematikan. Makanya hampir semua kasus yang ada di masyarakat datangnya di fase menengah. Misalkan masa inkubasi sudah muncul, kemudian dia belum berasa terganggu, masuk lagi mulai agak terganggu dengan ada perubahan pada alat kelamin, apa nih kalau nggak sembuh-sembuh, akhirnya berobatlah. Baru di situ bisa dicek secara spesifik lewat pemeriksaan darah, lewat pemeriksaan yang lainnya. Baru bisa didiagnosa secara pasti. Nah, diagnosa ini langsung pada spesifik terapi yang memang biasanya saya langsung rujuk kalau begitu. Itu wilayah dokter spesialis lah. Dan dosis obat pun beliau yang spesialis kulit kelamin yang lebih bisa secara tepat memberikan terapi itu. Oke. Artinya memang dokter Dodi ini juga tadi pernah menemukan kasus itu dan mengobatinya. Kalau gonore sering lah. Ya. Kalau gonore sering beberapa kasus karena memang biasanya para pasien yang terpapar punya rasa sungkan, malu terhadap dokter spesialis dan mungkin takut mahal atau seperti apa datang, dan beberapa kasus lah dari 2003 sampai sekarang udah masuk ke kategori ratusan lah pasien yang terpapar itu. Cuma kalau sipilis saya teringat hanya di bawah 5 kasus lah, di bawah 5 kasus yang memang saya ketemu dan saya belum sampai pada tahapan pemeriksaan spesifik, saya langsung rujuk aja ke rumah sakit aja deh, ke dokter spesialis. Nah nanti pada saat memang mau ngobrol apa sama saya bilang. Jadi beberapa kali interaksi pasca diterapi oleh dokter spesialis di rumah sakit, seperti itu. Nah dok, ketika seseorang terpapar tadi, akhirnya mereka memahami, oh ini gejalanya nih. Apa yang pertama kali harus dilakukan? Stop hubungan seksual. Itu yang pertama harus dilakukan. Jangan pernah berpikir untuk melakukan hubungan seksual lagi. Yang kedua, segera untuk mendapat tindak lanjut dari kekhawatiran tadi yang didapatkan dari gejala, supaya tidak berkembang dan berlanjut terhadap gradasi atau derajat yang naik. Karena waktu pendidikan dulu ada satu yang meninggal dari gangguan jantung karena penyakit ini. Memori saya masih ingat itu. Jadi memang itu yang sudah terlanjur terlambat, mengabaikan orang kampung lah mungkin, mengabaikan dan banyaknya memang orang urban yang dari desa kemudian bekerja di kota kemudian mendapatkan penyakit itu, dia pulang dengan tidak diterapi secara baik, ya akhirnya sampai dengan kasus ini memburuk seperti itu. Oke. Apakah hampir sama kayak orang gatal gitu biasa awal-awalnya dok? Hampir tipis dengan herpes genitalis, agak-agak tidak nyaman di daerah vitalnya, alat kelamin gitu, tidak nyaman. Kemudian biasanya kalau bahasa Cirebon di wik lah, disentuh-sentuh karena rangsangan tidak nyaman tadi, akhirnya melebar si luka itu. Tapi tidak ada tanda-tanda radang yang spesifik. Tanda radang tuh ya merah, ya kemudian berubah jadi bengkak apa nggak ada. Ya standar. Namanya ulcus durum kalau bahasa medisnya. Jadi bentuk luka di daerah pangkal penis yang tidak sensitif terhadap apapun.
Dan itu spesifik pada saat kita lakukan swab di tes secara mikroskopis ketemu baksil tersebut lah. Oke. Dan itu sangat berbahaya ketika melakukan hubungan badan. Pasti GO saja pingpong mekanisme, artinya pada saat contoh suami pergi kemudian jajan kembali ke rumah yang sudah terpapar dengan istrinya, kemudian suaminya berproses sampai bernanah, kemudian berobat diobati, istrinya nggak diobati, ya sama aja, nanti hubungan lagi kena lagi. Dan gonore ini nggak bisa hilang, dia dorman, tidur dalam tubuh kita. Pada saat terangsang lagi dengan kasus atau dengan lendir yang mengandung banyak baksil tersebut, bangun dia menimbulkan reaksi lagi. Seperti itulah. Mengerikan juga ya. Kalau Iya. pikir-pikir gitu. Kalau dibicarakan secara teori mengerikan, cuman banyak masyarakat yang mengabaikan. Gitu ya. Karena kan yang utama satu, kondom lah, berseks dengan aman lah, karena itu yang paling baik. Lebih baik lagi tidak berhubungan seks bebas lah, kan gitu. Oke. Nah, mereka yang mungkin malu dok, malu untuk berkonsultasi dan periksa ke dokter, ya. Apa sih yang seharusnya mereka mereka lakukan, mereka abaikan lah. Yang penting harusnya sehat tadi ya. Saya agak susah bicara soal memberi edukasi atau pengertian terhadap orang yang sudah mengenal seks, kemudian meminta dia untuk berhenti hubungan seks. Karena itu privat betul, dan saya yakin cuma dia dan Tuhan yang tahu. Makanya edukasi yang paling mungkin berkondom lah, jangan sampai enggak. Artinya seks aman lah. Karena memberi masukan pada orang yang sudah terlanjur hubungan seks sama seperti menghilangkan makan, karena itu kebutuhan manusia juga itu biologis itu Biologis kan. ya. Tidak bisa dihindarkan. Sulit untuk bilang dihindari, tapi bisa dipilih-pilih secara halal, secara aman lah kasar gitu. Ya kalau mau hubungan seks nikah lah. Kalau misalkan dia belum bisa dan belum berani menikah, ini di luar agama ya. Di luar konteks agama, walaupun kalau sudah di hubungan agama ya haram dan dosa besar. Ya aman-aman lah carinya gitu loh maksud saya. Oke, tidak bergonta-ganti pasangan gitu dok. Lebih tepatnya begitu. Cuman ya banyak kasusnya kan hari ini di Cirebon yang bergonta-ganti pasangan ini cenderung pada wanita. Kenapa? Karena dengan kemajuan zaman, anak-anak kita yang memang rasa ingin tahu, yang apalagi sudah terlanjur, apalagi sudah salah bergaul, biasanya menjadi uji coba dari beberapa teman di sekitarnya. Ini yang punya resiko paling besar di kota berkembang seperti Cirebon ke arah maju. Makanya saya kadang-kadang suka spesifik bilang ke dinas yang memang ada kaitan dengan hal tersebut, Cirebon harus banyak kegiatan supaya tidak jadi liar. Oke. Akhirnya tidak ke kegiatan-kegiatan yang negatif tadi ya dok? Akhirnya kegiatan positif jauh lebih dominan dibanding, tetap ada negatifnya tapi bisa terkontrol betul. KPA diaktifkan, pegiat-pegiat sosial diaktifkan, dan ini harus sinergi semua, nggak bisa sendirian. Oke. Nah dok, apa saja nih aktivitas ya tadi yang berisiko menularkan penyakit menular seksual selain tadi berhubungan badan? Apakah ada? Ya, kalau dari jenis penyakitnya, HIV itu kan tidak hanya melulu dari hubungan seksual, tapi semua yang berkaitan kontak darah dengan darah memiliki potensi untuk menjadi terpaparnya oleh HIV. Ya bisa berciuman, bisa nggak? Bisa pada saat gusi kita berdarah, gusi lawan berdarah. Kemudian narkoba jelas karena ada penetrasi terhadap pembuluh darah. Apapun yang berkaitan dengan luka dan luka, potensi untuk terjadinya gangguan atau terpaparnya penyakit HIV. Kalau gonore, lendir dengan lendir. Artinya lendir yang memang tempat hidupnya si baksil tersebut. Pada laki-laki namanya vesica seminalis, di
pelumas di bagian laki-laki, pada perempuan juga sama di pelumas. Ini ketemu ya potensi. Sama dengan dengan sipilis juga. Jadi potensi yang paling mungkin di luar dari hubungan seksual ya HIV. Banyak alat yang bisa menjadi tempat masuknya untuk terpaparnya kita. Oke. Kalau menurut dokter sendiri, kayak di negara inilah ya, kita negara ini, sebenarnya masih sangat tinggi untuk seks bebas nih, dok. Kalau bicara secara data, saya agak meragukan data yang berasal dari dinas terkait. Tetapi kalau bicara data dari penggiat, saya lebih percaya terhadap data penggiat karena mereka bergumul, tidak hanya dalam konteks mengedukasi, tapi dalam konteks berkolaborasi mencari solusi. Artinya kalau orang-orang yang memang sudah terpapar HIV ini, mereka akan memiliki ruang isolasi psikologis. Mereka nggak akan mau bergaul dengan orang luar. Mereka cenderung tertutup. Nah, penggiat ini yang punya ruang sentuhan secara khusus. Ini bisa menjadi pintu masuk untuk lebih terbuka data. Mana sih yang terpapar potensinya dicek. Kalau dinas mungkin bergandengan tangan dengan penggiat. Cuman secara intens datanya hanya data angka tapi tidak data fenomena gunung es lah saya lihat. Terlihat kecil tapi di bawahnya luar biasa. Oke. Ini juga kan ada nih di dunia ya. Ini di Swedia, dok. Iya. Iya kan? Mungkin selain sifilis penyebabnya akhirnya nih banyak. Ya kenapa jadi banyak? Karena memang kayak di luar negeri di Swedia ini ada kegiatan lomba kompetisi seks nih, dok. Ya kan? Dan menurut dokter sendiri, ini mungkin dari segi kesehatan nih, bagaimana melihat situasi seperti ini? Apakah memang juga mengancam sebetulnya? Saya nggak mau bilang bahwa di Indonesia harus ada begitu ya. Saya orang pertama yang nggak setuju pastinya. Tapi kalau misalkan di dunia luar sana, di Swedia, pada saat ada uji kompetensi atau uji kompetisi begitu, saya yakin terscreening dengan baik. Semua di screening dengan baik. Jangan salah, kalau hari ini dunia pornografi yang sudah masuk era zaman sekarang lah, artinya sudah masuk era zaman sekarang, menjadi pemain film dewasa itu ya akan jauh lebih ketat screening kesehatannya dibandingkan yang sebelum adanya teknologi. Makanya mungkin kalau secara diskusi informasi yang saya dapatkan, di luar sana menjadi pemain film dewasa itu bayarannya lumayan mahal dan cukup mahal. Karena memang profesi ya. Iya, karena resikonya besar sekali dengan hidup dia. Tapi kalau di Indonesia kan hampir kalau boleh dihilangkan, bisa dihilangkan lah itu. Cuma kan tadi tetap di bawah secara real agama menjadi ruang solusi, tetapi agama hanya menjadi ruang solusi pasca terjadi. Hampir semuanya begitu. Tidak masuk di fase sebelumnya. Nah, itu jadi PR besar negara inilah. Bagaimana caranya masukkan agama yang memang menjadi pintu benteng awal untuk tidak ada, apalagi sampai tadi kompetisi seksual gitu. Wah, kalau ada luar biasa. Ngeri banget ya. Dan mengerikan lah kalau misalkan di Indonesia sampai ada, normanya sudah hilang dan agama berarti sudah nggak dipakai di Indonesia. Oke. Nah, tadi dokter juga sempat menyampaikan ya perlu adanya sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat dan semua pihak tadi agar masalah kesehatan tadi khususnya untuk penyakit-penyakit yang juga serius ini bisa tertangani. Kayak dokter juga infonya punya rumah sehat. Iya. Kan? Rumah sehat yang buka di jam 5 sore jam 5 sampai jam 8. Sampai jam 8 malam. Tujuannya buat apa nih, dok? Sebetulnya tahap awal kami Partai Persatuan Pembangunan
karena memang hari ini adalah partai yang memiliki dasar profesi yang ada di dalam dari organ partai ini, yaitu saya sendiri sebagai dokter, berupaya untuk mengimplementasikan profesi ini terhadap kebutuhan masyarakat di semua dapil. Prinsip awalnya itu, karena saya pribadi produk membantu masyarakat, berada di tengah masyarakat pada sisi kesehatan. Saya pribadi di 2 periode ini, dan bahasnya berjalan sampai sekarang. Kemudian pada saat kapasitas saya ketua partai, saya harus berpikirnya untuk sekota Cirebon. Nah, alhamdulillahnya respon dari kami semua diskusi merespon baik, akhirnya muncullah beberapa rumah sehat di tiap kecamatan. Harapannya satu, kalau hari ini memenuhi kebutuhan masyarakat di luar dari kesehatan, mungkin semua orang bisa. Tapi kami mencoba untuk memberikan ruang kebutuhan tersebut dan memberikan masyarakat tidak dengan beban pembiayaan yang besar. Makanya kami hadir dengan biaya terjangkau, hanya Rp15.000 sudah diperiksa oleh profesi dokter dan sudah mendapatkan obat. Yang kalau bicara obatnya ke puskesmas sama ya harus dicoba, karena tetap kesembuhan dari Allah hanya ikhtiar saja kan. Nah ini yang memang jadi dasar kami awal untuk masuk ke sana. Barangkali kemudian ke depan sebagai maintenance politik jangka waktu panjang, P3 hadir terus loh di semua dapil dalam sisi pada saat orang sakit. Pada saat orang tidak sakit, mereka akan membantu masyarakat yang sakit, pasti sana aja berobatnya murah dan dokternya baik, obatnya bagus gitu-gitulah. Ini yang memang gambaran impian kami. Cita-cita termuluknya apa dari semua rumah sehat ini, ya kami pengen punya rumah sakit dong, rumah sakit P3 lah kasarnya. Walaupun itu masih dalam angan, tapi segala suatu mimpi kalau kitanya menyikapinya di rel dan serius, saya yakin bisa. Tinggal kita terus memotivasi dengan optimisme itu sendiri. Gitulah. Oke. Nah, sejauh ini sudah ada efek atau dampak positifnya untuk masyarakat, Dok? Ya, yang paling mudah adalah saya mendengar langsung dari masyarakat, mereka bersyukur, berterima kasih, berobat nggak jauh-jauh, murah lagi katanya, dan dokternya lucu, baik, kayak gitulah. Karena bilang dokternya berbeda-beda. Okay. Ada yang baik, ada yang sopan, ada yang serese, macam-macam lah dari 6 klinik ini. Tingkat kunjungan pasien ya alhamdulillah growth-nya naik. Karena kami baru buka yang terbaru nih sekitar 3 minggu, yang terlama sekitar 8 bulan. Kalau saya tidak masuk hitungan terlama karena memang dari awal saya jualannya atau bersosialisasi dengan pola itu. Nah, ini memberi sinyal bahwa masyarakat masih butuh loh ruang, bukan murah ya, dan bukan murahan tapi terjangkau, tapi dengan pelayanan yang coba untuk yang terbaik lah. Artinya terbaik ya standar terbaiknya profesi dokter umum terhadap pasien. Alhamdulillah sih naik dan saya optimis naik terus. Oke. Nah, dari rumah sehat yang dibangun ini, Dok, mungkin ada harapan dan memang di dalam visi misinya adalah membuat kota Cirebon sehat atau gimana sih sebenarnya, Dok? Orang Cirebon tuh punya jargon waras, bergas, akas, sugih beras. Ya. Kenapa yang pertamanya waras? Kenapa nggak akas dulu? Artinya yang pertama itu kuncinya sehat dulu. Kalau sudah sehat dia akan bergas, akan perkasa, akan giat, akan kuat. Akas ya akan gigih kuat lah, artinya sama. Sugih beras ujungnya ekonomi juga, dia bisa nyari duit lah. Artinya kunci pertama dari hidup adalah sehat. Karena itu yang paling tidak bisa dibeli. Karena sehat itu kan kita ikhtiar ruangnya, cuma itu aja. Yang lain-lain masih bisa dipikirin dengan otak, kalau sehat nggak bisa. Kita cuma berpasrah, kita ikhtiar. Artinya ikhtiar ini ikhtiar yang memang ke arah mencoba untuk cari. Ya barangkali Allah ngasihnya lewat jalur berobat murah 15.000, kita nggak pernah tahu kan gitu. Oke. Jadi memang sudah jadi ini ya untuk tahun ini ya.
Tahun ini berarti? Baru tahun ini kita langsung dalam setahun, alhamdulillah 6. 6 rumah sehat. Oke, di mana aja dok? Di Harjamukti karena luas wilayahnya besar, di Argasunya 1, di Larangan 1. Kesambi karena luas wilayah besar, di Kesambi 1, di Karya Mulia 1. Lemahungkuk 1 dan kemarin baru buka oleh Pak Wagub Kejaksaan. Satu lagi insya Allah bulan depan di Pekalipan. Jadi 7 rumah sehat insya Allah P3 hadir di tengah masyarakat. Oke. Nah, pelayanan kesehatannya apa ya dok di situ? Hanya umum atau memang ada dokter khususnya di situ? Jadi kalau untuk tahap awal kami menyiapkan screening pemeriksaan penyakit dasar, kemudian pada saat memang harus ditindaklanjuti kami punya laskar kesehatan namanya yang memang mengantar sampai ke rumah sakit. Jadi ya dari transportasi dan lain-lain sampai ke rumah sakit. Kalaupun toh BPJS apa ke rumah sakit juga. Hanya pada tahap itu dulu, belum sampai pada tahap yang spesifik. Ya mungkin nanti kreativitas berjalan ke depan. Ada dokter-dokter spesialis yang memang mungkin dengan waktu-waktu tertentu lah, tidak tiap hari. Karena susah juga, karena kami ada di tengah kampung kliniknya. Oke, kenapa harus memilih di tengah kampung dok? Di pinggir jalan ini yang lalu lalang orang-orang dengan berkendaraan, tapi tengah kampung masih banyak orang berjalan lewat gang dan gang. Akhirnya informasi dan kebutuhan masyarakat bisa tersampaikan dari mulut ke mulut. Prinsipnya itu sebetulnya. Kalaupun toh lihat dari dampak politis, saya teringat Jepang dibom oleh Amerika, Hiroshima Nagasaki, bahwa salah satu titik itu membuat dampak terhadap semuanya. Ya moga-moga misalkan di tengah kampung Mandalangan, Lemahungkuk ada rumah sehat berdampak pada wilayah sekitarnya yang lebih luas daripada pinggir jalan. Oke, sejauh ini dok, keluhan masyarakat nih, sakitnya apa yang paling banyak nih untuk di Kota Cirebon? Kasus tersering ya otomatis batuk pilek dengan cuaca begini ya. Kemudian sakit GERD atau lambung. Kalau yang spesifik hipertensi dan gula itu ada yang memang pasien akhirnya datang sendiri, nggak usah periksa dokter, nembus obatnya kayak kemarin. Itu sudah berjalan tuh. Sudah berjalan, ada pasien yang remaining obat tanpa harus ketemu dokter, tinggal dia komunikasi dengan apoteknya saja dan kami layani karena memang itu salah satu yang penting masyarakat dipermudah lah. Tidak harus menunggu gitu maksudnya. Kalau yang antri. Sehari berapa pasien dok? Variatif ya. Kalau yang terbanyak karena yang terbanyak tetap di Kesambi di tempat saya. Satu hari 80, pagi 40, sore 40. Kemudian yang kedua ada di Lemahungkuk dan di Larangan. Satu hari 15-an lah. Yang ketiga ada di Karya Mulia sekitar 10-an. Yang keempat di Argasunya sekitar ya di bawah 10 juga. Karena memang pasar kami bisa tahu dari sosialisasi Bacaleg terhadap itu. Jadi ini tempat mainan para Bacaleg sebetulnya. Dan pengurus menguatkan para Bacaleg itu untuk memberi informasi pada masyarakat. Ukuran saya semakin gigih Bacaleg, semakin tersiar program kami, semakin masyarakat minimal ingin nyoba dulu. Karena cocok nggak cocok, kalau nggak dicoba susah. Dan alhamdulillah pada saat sudah mencoba, banyak yang cocok. Tidak ada yang kemudian kalau orang Cirebon bilang nyupatani itu nggak ada. Ngedumel kayak? Nggak ada. Alhamdulillahnya itulah. Oke. Kira-kira akan ada fasilitas apa nih mungkin tambahan yang bisa diadakan di rumah saya? Yang jelas prinsip dasarnya hari ini masyarakat harus ada ruang berjenjang. Dari pemeriksaan screening awal sampai dengan tahap selesai. Jadi kami ingin kalau Cirebon punya universal health coverage, kami tidak secara universal tapi di spesifikasi rumah-rumah sehat ini berjenjang sampai dengan pasien bisa kembali pulang pada saat memang dia harus perawatan. Pasien bisa kembali pulang pada saat sembuh lewat screening awal saja. Jadi jenjangnya itu sampai dengan pada tahapan pasien bisa nomor 2 tadi bergas, bisa kembali sedia kala lagi. Yang kedua, kami melakukan MOU dengan beberapa rumah sakit
pada tahap pendalaman. Alhamdulillah responnya baik. Jadi kami punya rumah sakit rujukan walaupun belum punya rumah sakit sendiri. Semua rumah sehat kami pada saat ada pasien yang butuh perawatan, mereka akan punya secara khusus lah perhatian lebih kepada kami untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, yang ketiga harapannya pada saat sudah pada fase berjalan, ya mungkin sampai pileg ini kami fokus untuk men-screening di tahap awal saja, tapi kedepannya kami pengen punya, kalau di BPJS namanya Prolanis, jadi kami pengen punya rumah pengelola hipertensi dan diabetes. Okay. Jadi mereka fokus dan diabetes dengan banyak gimmick di dalamnya. Ini misalkan cara hidup sehat, dokter gizi atau ahli gizi, dokter spesialis penyakit dalam, kami lakukan berjenjang ke depan. Insya Allah ini menjadi mimpi kami lah bersama. Oke. Dok, mungkin masyarakat juga bertanya-tanya, nanti yang meriksa saya itu siapa gitu? Mungkin tenaga medisnya dari mana, Dok? Alhamdulillah, ini yang menjadi salah satu kebanggaan Kota Cirebon. Kota Cirebon punya Fakultas Kedokteran, UGJ. Lulusannya hari ini 80% ada di rumah sehat. Alhamdulillah sudah berprofesi, sudah punya STR dan sudah bisa berpraktek di kami. Dan masyarakat merespon dengan baik. Oke, jadi nggak usah khawatir ya? Nggak usah khawatir, dokter yang meriksa dan cenderung karena memang produk Cirebon, orang Cirebon, mereka bisa melayani orang Cirebon, ya akhirnya langsung nyambung dengan bahasa Jawanya, dengan senda-senda bahasa Jawa gitu-gitulah. Seperti itu. Oke, sukses selalu, Dok, untuk Amin. rumah sehatnya. Doanya Ya. semua. Tapi sebelum kita akhiri ini obrolan kita, mungkin ada pesan-pesan dari dokter sendiri, ya tadi sesuai dengan tema kita hari ini. Pesan ya. kesehatan berarti pesan ya, kesehatan. bukan pesan politik ya. Bukan. Iya. Pesan kesehatan. Sebagai pencegahan nih, agar tidak tertular penyakit-penyakit menular seksual dan juga mungkin biar tercipta sehat untuk Kota Cirebon. Yang pertama mungkin saya fokus pada generasi muda yang memang hari ini ada di dunia tipu-tipu lah bahasanya, dunia yang memang ada di media sosial yang luar biasa, informasi semuanya masuk. Screening lah dengan bijak. Orang tua awasilah dengan bijak supaya anak-anak kita tidak pada lingkungan yang ingin mencoba. Karena sudah mencoba mereka akan punya resiko dan rentan sekali anak-anak di usia-usia pertumbuhan produktif ini jauh lebih mudah untuk terpapar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi masyarakat atau baik pria maupun wanita yang sudah mungkin cenderung melakukan perilaku hidup tidak sehat dengan berperilaku seks bebas, ingat yang di rumah, jangan bawa penyakit, beraman-amanlah dengan komunitas dan komunikasi seks yang dilakukan, sebisa mungkin jangan sampai terpapar. Dan yang utama bagi pemerintah hari ini, fokus dalam memiliki database secara khusus pekerja seksual di Kota Cirebon, baik yang sudah ada maupun yang baru, dan mantapkan program sosialisasi yang memang sudah ada pada program pemerintah pusat. Jadi di pemerintah tuh ada 2 program, Mas Rian. Yang pertama laki-laki berkondom atau perempuan yang berkondom. Saya setuju menggunakan pekerja seksual berkondom supaya tidak punya potensi lebih besar memaparkan, karena namanya pekerja otomatis siapapun yang datang akan disambut. Nah, ini kan punya ruang penularan lebih besar lagi. Jangan berkutat dengan ruang anggaran, karena kalau untuk kesehatan dan keberlangsungan kesehatan, anggaran ini ukurannya sulit kalau kita patok. Makanya tinggal pertajam, fokus, dan yang utama database. Database ini yang memang hari ini masih lemah.
Dan dinas kesehatan hanya bergantung pada KPA terus support anggaran tidak maksimal, akhirnya berkutat di ruang-ruang diskusi budgeting saja. Padahal semua pelaku atau penggiat bisa dirangkul untuk bisa memaksimalkan pengelolaan database tadi. Informasi yang beredar, yang terdengar oleh kami di DPRD, sudah pada 1.800 posisi terpapar. Artinya terpapar, potensi terpapar. Ini yang diturunkan insya Allah masih bisa untuk kasus-kasus yang menular seksual ringan. Cuma kalau yang sudah HIV berarti harus terisolir dengan baik, mereka disalurkan dengan baik, diberi ruang psikologis yang memang spesifik kita lakukan supaya tidak punya rasa putus asa, akhirnya bisa menularkan kepada masyarakat. Jangan kayak saya, hati-hati. Ini yang harusnya bareng-bareng kan, harusnya bareng-bareng. Dan balik lagi saya ke pemerintah, jangan main di ruang budgeting terus. Gimana caranya konsep desain yang memang mau dikerjakan baru dianggarkan, jangan anggaran dulu muncul baru seadanya, ya nggak akan pernah benar. Desain dulu dengan baik, dengan beberapa kajian ilmiah, kajian akademis, semua dibicarakan, baru dimasukkan porsi anggaran. DPRD akan support di situ. Seperti itu Mas Rian. Oke, terima kasih banyak Dok atas waktunya. Nanti kita Sama. ngobrol lagi, masih banyak yang harus kita bahas tentang kesehatan. Ya. Karena sehat itu kan tidak satu penyakit ya. Ya, yang paling susah sehat hati. Sehat hati. Bukan Iya. sehati, sehat hati. Sehat maksudnya. hati. Iya, Oke. Terima kasih Dok. Sukses Terima kasih. selalu Sama-sama. untuk Dokter Dodi dan juga untuk rumah sehat yang Sama-sama ada di doanya. Kota Cirebon. Oke, itu dia tadi perbincangan kita dengan Dokter Dodi terkait penyakit menular seksual. Ayo kita sama-sama untuk bisa menjaga diri agar tidak terpapar. Tetap saksikan Dialog Podcast. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Keep positive and stay humble.